Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di Bogu, Bode-Bedean. Dimana hari ini IPDB Kecamatan IPDB Puskesmas dan Salama melaksanakan pertemuan validasi dan evaluasi data gizi keluarga ibu dan anak, yang mana dibuka oleh Bapak Camat dan Salama Reza Ardiansa SSTP MSP di Aula Kecamatan Salama. Oke guys, ketemu lagi next season di Bogu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya. Bertemu teman yang sudah lama tidak bersuara. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sabaqallahu azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pertemuan validasi dan evaluasi dan data gizi kesehatan ibu dan anak. Salawat beriringan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat pada Bapak Camat, Bapak Reza Ardiansa SST MSW, yang terhormat pada Bapak Eko, yang terhormat Kepala Puskesmas yang diwakili oleh KTU Ibu Ayada Sofia, yang terhormat Ibu dan Bapak DPR yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan yang saya sayangi seluruh tim yang ada hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nafas dan apabila salawat dan salam kita disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para wanita dan dalam ilmiah dalam Islamnya dan dalam kebenaran ke alam berlawan yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Eko, yang saya hormati Bapak Kapus Teknologi PDU, serta pada tamu undangan yang saya hormati serta saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dalam acara kegiatan sore ini, ingin saya menyampaikan sepatah kata dengan mengingat waktu sudah pukul hampir 7 jam jam 17:15 mepet juga ya asal kenapa sehari itu menunggu setelah tadi Bapak Kapus datang saya menunggu juga langsung saja saya buka dengan waktu ini. Dalam kegiatan ini saya mengajak ibu sekalian, Bapak sebagai Bapak yang terlibat dalam kegiatan kesehatan yang mana dalam wilayah Kecamatan Salama ini terdapat banyak ada praktek dokter baik pun dan tidak dokter semuanya, karena penyakit mungkin banyak ibu hamil atau mereka ini banyak tidak terdata di guys, banyak tidak terdata di guys. Jadi mungkin banyak yang terkait juga dengan nanti mungkin ada stunting atau kematian atau penyakit TBC anak-anak menyebut gizi
2024. Jadi dalam hal kegiatan ini kami semuanya dari pemerintah sektor mengajak ibu sama-sama kita untuk mendata atau memberikan data kepada dinas kesehatan atau bisa dibawa di puskesmas dan di puskesmas sarana, karena banyak juga ibu kita tak tahu ada yang ke kabupaten posyandu ataupun langsung nanti ke praktek ataupun tidak kemudian tapi tidak terdata di puskesmas sarana. Itu nanti lebih lanjut dari sosialisasi ini akan dilakukan dari Bapak Kapolsek dari Sabtu Ibu. Mohon kita bisa dengan koordinasi kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berhadir di ruangan yang mulia ini. Selanjutnya selawat beri salam tak lupa kita sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam bawah ke alam yang menjadi berkah. Yang saya hormati Bapak Camat Salama, yang saya hormati Dr. Eko, kita para undangan sekalian. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Camat tadi, tujuan dari kegiatan kita ini untuk validasi data gizi ya. Dan kasus sesuai surat yang kita sampaikan dan kasus-kasus yang ada di wilayah Kecamatan Salama. Jadi kan masyarakat Kecamatan Salama ini menyebar ya, vaskesnya bukan hanya di vaskes puskesmas Kecamatan Salama, bukan hanya di puskesmas, juga ada yang di klinik dokter ya, yang vaskesnya di klinik dokter. Jadi itu kemungkinan besar datanya enggak terkirim ke puskesmas kita ya. Seperti misalnya kasus TB ya, yang sudah ada MOU dengan puskesmas Salama, baru dari klinik dokter Eko dan klinik dokter Muhareza. Jadi kita sudah ada klinik baru ya, dokter Yuni ya. Juga ada klinik Rizky, kita belum ada MOU. Nah, jadi kalau misalnya dia pasien TB, boleh tetap di vaskes klinik tersebut, tapi harus ada MOU. Nanti dengan ada MOU, obat-obatnya itu ngambilkan di puskesmas Salama. Jadi tetap klinik itu ya, jadi karena ada MOU bisa obatnya diambil di puskesmas ya. Selanjutnya seperti imunisasi ya, yang seperti disampaikan sama Pak Camat tadi, imunisasinya kalau kita kan yang kita lihat ini capaian imunisasi yang dilakukan di posyandu. Tidak ada yang memang dilakukan di klinik atau di bidang praktek mandiri. Nah, itu kan datanya juga nggak masuk ke kita. Ya, jadi capaian Kecamatan Salama nanti nggak dapat, nggak sesuai dengan target. Jadi dengan adanya kegiatan validasi data ini, kita sangat berharap kita buat kesepakatan untuk laporan setiap bulan dari klinik bidang praktek mandiri dan dari klinik dokter. Jadi kalau ada yang ini peserta dalam wilayah Kecamatan Salama, jadi mohon dilaporkan ke kami. Cuma nanti kesepakatannya kita bahas nanti apa memang dilaporkan secara tertulis setiap bulan atau bisa dikirim melalui WA. WA-nya itu bisa disampaikan ke bidang desa wilayah, nanti bidang desa yang mereka per desa masing-masing, baru disampaikan ke puskesmas seperti biasa. Ya, besar pengharapan kami dari puskesmas agar kegiatan yang kita rencanakan ini bisa berjalan untuk mencapai tujuan meningkatkan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasien wilayah kerjanya, gitu ya, padahal tidak terpantau dan bisa. Jadi selama ini kita sama-sama saling sharing, saling berbagi. Kami butuh data dari ibu biar eksekusi bidang desa. Itulah kira-kira. 17 ya, tidak boleh lagi menolong melahirkan di rumah.
BPM harus ke pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kasus asfixia kita ternyata tinggi. Ya, kita hampir sama dengan Papua, sampai sekarang juga masih tinggi kasus asfixia. Jadi kematian neonatal kita nomor 3 dari Papua, saking banyak. Padahal kita lebih maju daripada Papua. Kita juga pernah dilakukan pendampingan kesehatan, dikasih semua polindes sudah ada alat resusitasi ya kan, sudah dikasih sumur, sudah dikasih inkubator, sudah inkubator untuk konek ya, inkubator untuk konek, sudah dikasih ini juga untuk konek. Nah, itulah ya tadi. Jadi boleh BPM kalau tidak mampu dalam arti tanda kutip, kita punya tupoksi masing-masing sesuai kewenangan masing-masing. Jadi kita puskesmas konek, ya puskesmas konek boleh menuju BPM, boleh menuju ke puskesmas konek. Nah, sama juga bidan desa juga sudah mulai sekarang kalau mereka tidak mampu menangani maka dirujuk ke puskesmas konek. Menolong bersalin juga tidak boleh sekarang 2 tangan, harus 4 tangan. Secara SPM kita masih kurang 58,3%, artinya sampai dengan bulan Juli, ini data diambil bulan Juli sudah harus 60%, 63% ya. Ya, masih kurang 5%. Jadi melalui momen ini kami harapkan nanti kita akan cross check data kita, apakah ada yang tidak termasuk dari laporan, nanti akan kita revisi sehingga nanti bisa mencapai target. Lalu untuk pelayanan kesehatan suspek TB, suspek TB-nya masih sama 58,3%. Jadi pada tahun lalu ini tidak mencapai target, tahun ini kita sudah gacor gitu ya. Jadi setiap pasien yang datang kita kasih sekutu, terus juga ada beberapa klinik yang bekerja sama juga, ini saya rasa ini turut membantu untuk meningkatkan angka cakupan kita. Untuk cakupan kunjungan neonatal lengkap bulan Juli kita masih 54,4%. Nah, ini kenapa 54,4%? Ternyata sama-sama nanti kita lihat pada saat antenatal care, ternyata banyak kasus abortus gitu ya. Banyak kasus abortus, pelayanan kesehatan ibu hamilnya untuk K6-nya berkurang, otomatis bayinya juga tidak mencapai target. Ditambah lagi sudah abortus berkurang pada saat hamil, kematian neon juga tinggi. Tapi Seperti itu contohnya ya, itu contoh masalah ibu. Kemudian yang seperti Pak Eko sampaikan tadi, kami tidak pernah menolak Pak, kalau untuk masalah program ibu ya, kami kan ada tekankan untuk ibu hamil itu mendapatkan 2 kali pemeriksaan lab, yaitu di awal kehamilan dan di trimester ketiga. Jadi kami tidak pernah menolak, malah kami menganjurkan. Jadi nanti misalkan ada ibu-ibu hamil datang ke klinik dokter atau ke BPM ya, tolong dianjurkan ibu hamilnya itu untuk datang ke puskesmas memeriksakan pemeriksaan lab selama 2 kali di awal kehamilan dan di trimester ketiga. Itu ada 8 kali pemeriksaan. Itu kami layani walaupun tidak paskes langsung lama, walaupun itu paskesnya BPM atau klinik, kami tetap layani karena itu adalah tugas dari program gitu. Jadi tolong kalau ya Bapak ya dianjurkan untuk ke puskesmas, selain untuk mendapatkan pemeriksaannya juga untuk mengaktifkan datanya di puskesmas kami seperti itu. Dan juga untuk Catim ya, Catim kalau Catim kan juga wilayah di puskesmas itu kami juga ada pelayanan pemeriksaan lab, itu kami juga gratis.
kalau memang hasil wilayah kerja puskesmas. Tapi kalau di luar wilayah itu sudah bayar ya, sudah bayar. Nah, jadi kami sepertinya selama ini tidak ada ya kalau untuk program ibu. Cuma tolong dibantu ya, kalau misalkan ada ibu hamil yang memeriksakan ke klinik dokter atau ke BPM, tolong anjurkan ke bidan desa. Kalau bilang wajib ke bidan desa, ke BPM, ke klinik, ke dokter, USG ya boleh silahkan. Tapi kalau bisa ke bidan desanya wajib gitu, agar datanya bisa tercover di kami. Jadi capaian kami itu sebisa mungkin mencapai 100%. Kalau bukan 100% ya di bawah ya 90 sekian persen. Seperti ada pasien seperti ini. Kebetulan dia itu bayar kami, otomatis dia paskesnya itu ke klinik polisi. Jadi dia itu tinggalnya di wilayah misalnya kayak kita di Lama atau sekedar aja di Kampung Baru. Tapi dia paskes dia sebenarnya kan di klinik Polri, jadi dia hamil. Nah, dia mau minta buku itu sebenarnya kemana buku klinik itu? Kalau dia periksa sebenarnya dia bisa aja sih ke klinik Polri, ada juga dokter yang memeriksakan. Tapi kan salah satu syarat sekarang ibu hamil itu kan wajib punya buku PIN. Dan dia minta ke saya BPM karena kita sama-sama bayar tadi. Saya bilang dibayar tadi di kami ke BPM tidak disediakan buku PIN. Jadi kembali aja ke bidan desa apakah itu bagaimana kami ambil buku PIN ke bidan desa. Itu tujuannya apa Bu? Kenapa nggak saya taruh di puskesmas saja? Atau mungkin saya bagikan ke BPM gitu kan? Bisa aja mungkin ya. Itu tujuan itu arahan dari dinas, memang dinas kesehatan. Tujuannya biar tercover di hamilnya. Biar tercover karena kan pelaporan itu kan memang pasien awal keluar ya. Tolong anjurkan aja ke bidan desa setempat. Kalau misalnya tinggalnya di Kampung Baru, minta ke bidan desanya. Kalau bisa juga melakukan pemeriksaan di puskesmas. Anjurkan aja ke puskesmas. Ke klinik boleh, tapi ke puskesmas untuk pemeriksaan lab, juga ke bidan desa untuk pemeriksaan ALC. Kita nggak menganjurkan setiap bulan kok ke bidan desa. Kita kan perlunya data K6 sampai K4 ya. Jadi selama hamil 0 minggu sampai 40 minggu itu setidaknya 6 kali atau 4 kali pemeriksaan di trimester yang telah ditentukan seperti yang saya bilang tadi. Di trimester pertama 2 kali, di trimester kedua 1 kali, dan di trimester ketiga 3 kali. Jadi nggak setiap bulan. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Boleh saya minta berapa, jadi setidaknya setelah saya minta saya bisa membuat laporan seperti ada waktunya, nanti saya buat, nanti setidaknya HBL itu jadi di desa yang saya pegang itu. Karena saya juga sering ngobrol ke desa penting, saya lihat tadi HBL-nya kayaknya rendah sekarang, jadi karena mungkin laporannya tidak tercover terpilih, jadi kalau saya udah meminta obat itu, nanti saya akan kirimkan langsung ke program bagian administrasinya. Kalau boleh ya nanti laporan bisa saya berikan. Karena selama ini saya ambil obat di puskesmas tempat saya bekerja, itu yang saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak minta ke puskesmasikan? Tergantung misalnya persalinan desa mana yang kakak tolong. Misalkan contoh Mas Rudi, kakak apa kakaknya ke bidan desanya, bahwasanya ada persalinan berapa orang, itu kiranya minta sama kami gitu kan. Misalkan terbilang selama atau nanti titik, nanti kiranya melapor ke administrasi berapa jumlah yang minta. Karena insya Allah standar ilmu itu selalu ada kan di puskesmas itu. Terima kasih ya Kak. Ada proposal gitu kan. Baik. Misalnya ada yang pergi ke BPM-nya, misalnya orang pulang puskesmas Salaman, dimohon kalau bisa laporannya dikasih langsung ke puskesmas boleh, atau juga melalui
perlu ditambah komitmennya